Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifah Putri Usafi dari kelas A tahun 2021 dengan NIM 12150122219. Saya dari jurusan Teknik Informatika. Saya di sini akan menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Dampak Artificial Intelligence atau AI dalam kehidupan sehari-hari. Saya mau memilih judul ini berdasarkan latar belakang saya, yaitu saat ini kita sedang memasuki era revolusi industri 4.0, yang mana kehadiran revolusi industri ini banyak menghadirkan peluang yang terpikirkan. Hal ini dikarenakan era ini banyak menghasilkan teknologi-teknologi terbaru. Salah satu teknologinya adalah kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan merupakan suatu sistem yang dibuat oleh seseorang yang menirukan perilaku manusia untuk mengerjakan suatu perintah. Meskipun begitu, kita harus mempelajari kecerdasan buatan. Jika tidak kita pelajari, maka kita akan ketinggalan karena kecerdasan buatan itu akan semakin berkembang. Ditambah lagi lapangan kerja yang mengecil. Oleh karena itu, kita harus mengetahui dampak kecerdasan buatan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita juga harus mengetahui cara menghadapinya. Pengertiannya, menurut Yudo Prakoso tahun 2019, kecerdasan buatan merupakan bidang ilmu komputer yang mempunyai peran penting di era kini dan masa yang akan datang. Bidang ini telah berkembang sangat pesat di 20 tahun terakhir seiring dengan pertumbuhan kebutuhan akan perangkat kecerdasan pada industri dan rumah tangga. Sedangkan menurut Hi Hombing dan Syawa Putra tahun 2020, kecerdasan buatan atau artificial intelligence hadir sebagai cabang ilmu dari computer science yang menjanjikan banyak manfaat dalam menjawab kebutuhan manusia di masa depan. Maka berdasarkan pengertian dari ahli tersebut, pengertian kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang mempunyai peran penting baik sekarang maupun di masa depan. Kecerdasan buatan dapat membantu menyelesaikan masalah manusia baik itu di bidang industri maupun rumah tangga. Dampak artificial intelligence dalam kehidupan sehari-hari. Dampak positifnya yang pertama di bidang pemerintahan terdapat teknologi big data. Teknologi big data dapat dimanfaatkan dalam mengatur pemerintah, di antaranya untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan ke pemerintah kepada masyarakat. Yang kedua adalah di bidang bisnis, yaitu di mana teknologinya adalah digital amoeba yang merupakan program Telkom Indonesia yang memungkinkan karyawan Telkom untuk mendirikan digital startup-nya sendiri. Yang ketiga adalah di bidang pendidikan. Kecerdasan buatan digunakan untuk membantu masalah tugas bagi siswa yang masih kebingungan dalam mengerjakan materinya. Jadi para pengajar tidak perlu membalas satu persatu murid-muridnya, karena yang akan menggunakannya cukup lama. Dengan adanya kecerdasan buatan, maka bisa terbentuk robot chat yang membantu para siswa yang masih kebingungan dalam pelajaran atau dalam mengerjakan tugas. Sedangkan dampak negatifnya adalah yang pertama di bidang moral. Hal yang paling khas dalam diri manusia yang berakal budi adalah kemampuan untuk memberikan pertimbangan moral. Kecerdasan buatan yang luar biasa tak dapat
kaitannya dengan pertanggungjawaban moral, karena moralitas selalu menyangkut manusia yang tahu, mau, dan sadar. Masalah umum yang selalu muncul adalah mengenai penggunaan sistem kecerdasan buatan secara bertanggung jawab serta adanya pertimbangan moral dalam setiap pengembangan kecerdasan buatan. Yang kedua adalah di bidang pekerjaan. Kini dengan adanya kecerdasan buatan semakin menambah pekerjaan yang mungkin akan diganti oleh mesin otomatis. Sebagai akibatnya, banyak manusia kehilangan pekerjaan. Menurut Brookings Institution melakukan studi di tahun 2019 dan hasilnya menyatakan bahwa ada sekitar 36 juta orang dengan pekerjaan yang terancam diganti oleh kecerdasan buatan. Cara menghadapi kecerdasan buatan yang pertama adalah melatih komunikasi kita. Kita harus mahir kapan saat dalam membaca suasana supaya bisa tahu kapan kita harus berbicara, diam, berpendapat, berdebat, dan mendengarkan. Kemampuan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain merupakan keunggulan manusia dan membedakan kita dengan kecerdasan buatan. Yang kedua adalah mengasah hati nurani dan moral kita. Selalu memegang moral dan tidak terpengaruh dengan teknologi, berkembang kepada agama dan moral dalam menjalani kehidupan. Jadilah manusia yang benar-benar manusia yang mempunyai pikiran, jiwa, raga, dan hati nurani saat kita menjalani kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan presentasi dari saya. Kalau ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.